Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Miftah Fauji, NPM 41922100002. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tugas presentasi mata kuliah manajemen kontrak, di mana pembahasannya yaitu adalah bagaimana peran penting manajemen kontrak itu dalam proyek konstruksi, baik dari sisi teknis, hukum, dan juga lainnya. Oke, lanjut saja. Yang pertama, definisi manajemen kontrak. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Tujuannya adalah agar semua pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Menurut Turner, 1999, manajemen kontrak adalah pendekatan sistematis untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja proyek. Lalu ada perbedaan dengan manajemen proyek, di mana manajemen proyek itu lebih luas, sedangkan manajemen kontrak fokus pada hubungan legal dan administratif. Lalu ada Project Management Institute atau PMI, di mana mendeskripsikan kontrak sebagai bagian penting dari siklus pengadaan. Selanjutnya, tujuan manajemen kontrak dalam konstruksi. Tujuan utama manajemen kontrak dalam konstruksi adalah memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, sesuai jadwal dan anggaran, serta memenuhi standar kualitas yang telah disepakati bersama. Manajemen kontrak juga bertujuan untuk, yang pertama, memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, lalu mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek itu berlangsung. Lalu yang ketiga adalah menghindari sengketa hukum antara para pihak yang terlibat. Selanjutnya ada sejarah kontrak konstruksi. Konsep kontrak konstruksi sudah ada sejak zaman Mesir dan Romawi kuno dalam bentuk perjanjian lisan. Seiring revolusi industri, kontrak mulai terdokumentasi secara hukum. Hingga kini, kita mengenal berbagai bentuk kontrak modern seperti lump sum, unit price, EPC, hingga kontrak digital berbasis BIM dan cloud. Lalu ada aspek hukum dalam kontrak. Tujuannya yaitu menekankan landasan hukum yang kuat. Kontrak konstruksi adalah dokumen hukum yang mengikat. Dalam konteks Indonesia, kita merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri PUPR. Di ranah global ada PIDIK, AEI, dan GCT. Hukum kontrak juga melibatkan teori perikatan, teori risiko, dan teori tanggung jawab terhadap hukum. Lalu ada struktur kontrak konstruksi, di mana struktur kontrak biasanya meliputi identitas para pihak, lingkup pekerjaan, nilai, metode pembayaran, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Kontrak juga wajib memuat klausul force majeure dan penalti jika terjadi keterlambatan. Di sini ada jenis kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada lump sum atau nilai tetap, lalu ada unit price atau berdasarkan volume pekerjaan, lalu ada design and build, di mana satu pihak juga terlibat dalam mendesain dan juga membangun. Lalu ada turnkey, di mana kontraktor menyerahkan proyek dalam kondisi langsung siap pakai. Lalu ada EPC, digunakan untuk proyek besar seperti PLTU, jalan tol, dan lain-lain. Di mana di sini saya akan menjelaskan secara detail satu persatu dari berbagai jenis kontrak. Yang pertama ada lump sum.
Kontrak dengan nilai tetap yang disepakati di awal tidak terpengaruh oleh perubahan kuantitas selama pekerjaan atau ruang lingkup tetap. Cocok untuk proyek dengan desain yang sudah final dan resikonya juga lebih besar di pihak kontraktor. Lalu ada unit price, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan aktual. Biasanya cocok untuk proyek yang ruang lingkupnya belum pasti di awal, seperti pekerjaan tanah, saluran, atau yang lainnya. Risiko perubahan kuantitas ditanggung oleh pemilik proyek. Lalu ada design and build. Kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan. Biasanya cocok untuk proyek dengan kebutuhan integrasi cepat, mengurangi konflik antara perencana dan pelaksana, namun butuh kontrol kualitas yang ketat dari pihak owner. Lalu ada turnkey, di mana kontraktor menyerahkan proyek dalam kondisi siap pakai. Owner hanya terlibat sedikit selama proses berlangsung dan efektif untuk fasilitas industri atau pabrik. Risiko pelaksanaan ditanggung penuh oleh kontraktor. Lalu ada EPC, di mana engineering, procurement, dan construction, di mana kontraktor bertanggung jawab terhadap desain, lalu hingga selesai konstruksi. Umum digunakan pada proyek besar seperti pembangkit listrik dan kilang. Lalu efisien tapi kompleks dan juga tentunya mahal. Selanjutnya, ada tahapan dalam manajemen kontrak, yaitu ada 5 tahapan dalam manajemen kontrak. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan ruang lingkup dan metode pembayaran. Yang kedua negosiasi, menyepakati isi kontrak. Yang ketiga pelaksanaan, monitoring pekerjaan. Yang keempat manajemen perubahan, mengelola change order. Yang terakhir serah terima proyek, yaitu menyelesaikan dan mengevaluasi proyek. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perencanaan kontrak. Tahap awal sebelum proyek dimulai, melibatkan identifikasi kebutuhan, penyusunan ruang lingkup kerja atau scope of work, metode pengadaan, hingga persiapan dokumen kontrak. Penting untuk menghindari ambiguitas di kemudian hari. Yang kedua, negosiasi dan penunjukan. Proses diskusi antara pemilik dan calon kontraktor mengenai harga, jangka waktu, syarat-syarat khusus, dan bentuk tanggung jawab. Dapat berupa proses lelang atau tender, atau juga penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, penandatanganan kontrak. Setelah negosiasi itu selesai, kontrak disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini, semua klausul hukum mulai berlaku, biasanya disertai jaminan pelaksanaan dan asuransi proyek. Yang keempat, pelaksanaan kontrak. Tahapan pekerjaan konstruksi di lapangan berlangsung, meliputi kontrol mutu, pengawasan progres, manajemen dokumen, serta pemenuhan syarat administratif dan teknis yang tertuang dalam kontrak. Yang kelima, manajemen perubahan. Jika terjadi perubahan desain, volume pekerjaan, atau kondisi lapangan, maka diperlukan proses change order atau addendum kontrak. Harus terdokumentasi dan disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak memicu konflik atau sengketa. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan, owner atau konsultan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kontraktor. Tujuannya memastikan waktu, mutu, dan biaya sesuai dengan rencana, menggunakan laporan harian atau mingguan dan juga berita acara. Yang ketujuh, ada serah terima proyek. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan semua item sesuai dengan kontrak. Tahap ini mencakup provisional handover atau PHO dan juga final handover atau FHO. Dilanjutkan dengan masa pemeliharaan. Lalu ada resiko dalam pengadaan konstruksi.
di mana proses pengadaan pekerjaan konstruksi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko, seperti keterlambatan proyek, dikarenakan disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk, atau kendala teknis. Yang kedua, ada kenaikan biaya, adanya perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tidak terduga. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang buruk akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau pelaksanaan yang tidak profesional. Yang keempat, ada klaim dan sengketa. Terjadi akibat perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Lalu, untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, hingga kontrak yang jelas juga sangat diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultasi. Untuk pekerjaan konstruksi, yaitu ada metode yang pertama, metode tender umum, di mana terbuka bagi seluruh penyedia jasa yang memenuhi syarat dan juga persaingan terbuka. Digunakan ketika proyek dengan nilai besar dan kompleksitas yang sedang. Lalu ada tender terbatas, hanya penyedia jasa tertentu yang diundang berdasarkan kualifikasi awal. Biasanya proyek dengan teknologi tinggi atau kompleksitas tinggi. Lalu ada seleksi langsung, di mana pemilihan dari 3 calon penyedia yang memenuhi syarat tanpa proses tender terbuka. Biasanya proyek bernilai sedang atau kondisi teknis tertentu. Lalu ada penunjukan langsung, penetapan langsung ke satu penyedia jasa tanpa kompetisi, di mana biasanya kondisi darurat atau penyedia jasa memiliki hak yang eksklusif. Untuk jasa konsultasi konstruksi, seleksi umum yaitu pemilihan terbuka dengan evaluasi teknis dan harga atau bobot. Digunakan proyek dengan kebutuhan analisis mendalam dan kompetitif. Lalu ada seleksi terbatas, hanya mengundang konsultan dengan pengalaman spesifik, biasanya digunakan untuk proyek strategis dengan spesifikasi khusus. Lalu ada seleksi langsung atau pemilihan dari 3 calon konsultan dengan kriteria tertentu, biasanya digunakan untuk proyek kecil atau waktu terbatas. Lalu ada penunjukan langsung, penetapan langsung kepada konsultan tertentu tanpa proses seleksi kompetitif. Biasanya digunakan ketika konsultan telah terlibat sebelumnya atau pernah ikut kerjasama, juga biasanya proyeknya yang sangat spesifik. Oke, selanjutnya ada peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada peran pemerintah, di mana menyusun regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan proyek. Lalu ada peran kontraktor, yaitu melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Lalu ada peran konsultan,
yaitu memberikan layanan perencanaan, desain, manajemen proyek, dan pengawasan. Lalu ada peran masyarakat, di mana memberikan masukan dan mengawasi dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada peran lembaga keuangan, di mana memberikan pendanaan atau investasi dalam proyek infrastruktur. Selanjutnya, ada risiko dalam proyek konstruksi. Yang pertama, risiko finansial, yaitu bisa meliputi kenaikan harga material dan juga keterlambatan dalam pembayaran. Lalu ada risiko teknis, di mana misalnya kesalahan desain atau kegagalan struktural. Lalu ada risiko lingkungan, yaitu cuaca ekstrim, bencana, atau bisa disebut dengan keadaan force majeure. Lalu ada hukum, yaitu sengketa kontrak, dan juga ada perubahan regulasi. Lalu ada risiko manajemen yang terjadi karena koordinasi yang buruk serta tenaga kerja yang tidak berkompeten. Selanjutnya, ada dokumen pendukung dalam kontrak konstruksi. Yang pertama adalah surat perjanjian kontrak atau SPK. Lalu ada daftar kuantitas dan harga atau Bill of Quantity atau BOQ. Yang ketiga ada spesifikasi teknis. Lalu yang keempat ada gambar rencana atau bisa disebut juga shop drawing. Lalu ada rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Yang keenam ada surat jaminan meliputi penawaran, pelaksanaan, uang muka atau DP, serta masa pemeliharaan. Yang ketujuh ada jadwal pelaksanaan atau biasa disebut time schedule atau juga kurva S. Lalu yang terakhir ada berita acara dan laporan pendukung. Seperti BAST, berita acara serah terima, laporan harian, dan lain-lain. Selanjutnya, ada syarat-syarat khusus kontrak konstruksi. Yang pertama adalah ruang lingkup pekerjaan. Pastinya setiap proyek memiliki ruang lingkup pekerjaan. Lalu ada waktu pelaksanaan dan jadwal. Yang ketiga ada cara pembayaran. Yang keempat, mutu dan spesifikasi teknis. Yang kelima, tenaga kerja dan keselamatan para pekerja. Yang keenam, perubahan pekerjaan atau variasi order. Yang ketujuh, pemeliharaan dan juga masa garansi. Yang kedelapan, pemutusan kontrak dan juga penyelesaian dalam sengketa. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai perubahan dan adendum dalam kontrak konstruksi.
di mana yang pertama pengertian dari perubahan kontrak. Perubahan kontrak adalah modifikasi terhadap isi kontrak utama yang telah disepakati sebelumnya, baik sebagian maupun seluruh ketentuannya. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya faktor yang tidak terduga atau kebutuhan baru dalam pelaksanaan proyek. Bentuk perubahan kontrak bisa berupa yang pertama, perubahan ruang lingkup pekerjaan, misalnya tambahan pekerjaan baru. Yang kedua, ada perubahan harga kontrak atau cost adjustment. Yang ketiga adalah perubahan jadwal pelaksanaan proyek atau perpanjangan waktu atau extend. Yang keempat adalah perubahan metode atau syarat pembayaran. Yang kelima ada perubahan tanggung jawab atau peran dari para pihak. Di sini kenapa harus terjadi perubahan dalam kontrak? Jadi terdapat beberapa alasan yang terjadi dikarenakan yang pertama adalah kondisi lapangan yang berbeda dari dokumen perencanaan. Misalnya seperti kondisi tanah yang tidak sesuai dengan hasil investigasi, seperti data soil tanah atau soil investigation yang tidak akurat, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perencanaan. Yang kedua adalah force majeure, dialami atau terjadi karena bencana alam, pandemi, atau misalnya perang. Yang ketiga ada perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah. Yang keempat ada permintaan tambahan dari pemilik proyek, misalnya penambahan gedung baru atau misalnya menambah ruangan atau memperluas dari desain sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah kesalahan atau kekurangan dalam dokumen kontrak awal. Itu bisa sangat terjadi. Lalu selanjutnya ada yang kedua, pengertian adendum kontrak. Adendum kontrak adalah dokumen tertulis tambahan yang melekat pada kontrak utama dan digunakan untuk mencatat perubahan, penambahan, atau pengurangan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak. Biasanya, karakteristik dalam adendum kontrak yaitu yang pertama, tidak berdiri sendiri, selalu terkait dengan kontrak utama atau mengikat pada kontrak utama. Yang kedua, harus disepakati, ditandatangani, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak utama. Jadi, harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, lebih praktis daripada membuat kontrak baru karena hanya fokus pada pasal atau ketentuan yang diubah. Selanjutnya, ada
pemutusan dan pengakhiran kontrak, di mana terdapat penjelasan yang berbeda dalam artian pemutusan dan pengakhiran. Untuk pemutusan biasanya disepakati oleh salah satu pihak karena merasa dirugikan atau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak. Kalau pengakhiran kontrak, di mana kerjasama kedua belah pihak telah selesai atau telah mencapai finalisasi dalam proyek tersebut, di mana tidak terjadi sengketa atau konflik pada pengakhiran kontrak. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara atau metode dalam menyelesaikan sengketa terhadap proyek konstruksi, yaitu yang pertama ada metode negosiasi, tidak melibatkan pihak ketiga, juga tidak mengikat terhadap kekuatan hukum, biasanya lebih cepat dan terdapat kelemahan, yaitu jika tidak menemukan titik terang terhadap penyelesaian biasanya mudah buntu. Lalu ada mediasi atau bisa melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator, yaitu bersifat netral, yaitu beliau atau orang tersebut tidak berhak untuk membuat suatu keputusan. Juga tidak mengikat terhadap hukum, di mana biasanya mediasi ini memunculkan win-win solution atau solusi terbaik untuk suatu permasalahan yang terjadi. Kelemahannya bisa saja gagal karena ada pihak yang merasa dirugikan. Lalu ada konsiliasi, melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator, tidak mengikat terhadap hukum. Kelebihannya ada rekomendasi, dan juga terdapat kelemahan yaitu tidak wajib diikuti. Kurang lebih sama seperti mediasi. Lalu ada arbitrase, melibatkan pihak ketiga dan juga mengikat terhadap hukum dan bersifat final, bisa dikatakan berjalan secara cepat dan juga rahasia karena melibatkan pihak ketiga, biasanya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal. Lalu yang terakhir adalah litigasi atau pengadilan, melibatkan hakim dan juga mengikat terhadap hukum dan bersifat final, yang pastinya memiliki kepastian hukum dan juga memakan waktu yang lumayan lama dan juga biaya yang cukup lumayan mahal. Lalu di sini saya akan membahas mengenai negosiasi dalam kontrak konstruksi. Ada dua perspektif, di mana yang pertama perspektif sebagai owner adalah
sebelum negosiasi harus melakukan persiapan matang di mana menganalisis proyek dan juga kontraktor dan juga memahami posisi menawar. Di sini biasanya mencari tahu kontraktor yang masuk ke dalam kandidat kita sebagai owner. Lalu yang kedua, pahami dasar kontrak, ketahui unsur sah kontrak dan klausul penting. Lalu ada kumpulkan data seperti harga pasar, penawaran, dan analisis biaya. Lalu buatkan daftar periksa. Misalnya seperti poin yang harus dibahas, seperti harga, jadwal risiko diusahakan, dibahas ketika meeting itu berlangsung antara kedua belah pihak. Lalu ada identifikasi fleksibilitas, yaitu tentukan di mana obrolan atau poin yang bisa dikompromikan dengan poin yang tidak bisa dikompromikan atau dinegosiasi. Selama negosiasi itu berlangsung, diusahakan memiliki tujuan win-win solution atau mencari kesepakatan yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Lalu mendengar secara aktif agar memahami kebutuhan dari kontraktor. Lalu profesional dan fleksibel, hormat, hindari konflik emosional, terbuka dengan opsi alternatif. Lalu ada solusi kreatif, pertimbangkan secara insentif, variasi pembayaran, dan milestone. Lalu ada penawaran balasan, antisipasi proposal kontraktor, lalu ada titik batas, tahu kapan waktu negosiasi jika kesepakatan yang adil tidak tercapai, dan siapkan kontraktor alternatif lainnya. Lalu ada tambahan strategi taman sebagai owner, ada analisis tipe lawan negosiasi, lalu jaga diskusi agar tetap fokus, kelola emosi dan komunikasi, lalu bangun kepercayaan atau leveling. Yang kedua, perspektif sebagai kontraktor. Di tahap persiapan, sebagai kontraktor, diharuskan pahami kontrak dan dokumen, seperti detail teknis, klausul hukum, ruang lingkup. Lalu analisis biaya secara lengkap, seperti material, tenaga kerja, overhead, atau anggaran kontingensi untuk cadangan risiko yang tidak terduga. Lalu kumpulkan data pendukung seperti tender pembanding, referensi proyek sejenis lainnya. Lalu ada identifikasi tujuan dan kompromi. Lalu ada buat daftar periksa negosiasi. Selama proses negosiasi itu berlangsung, sebagai kontraktor harus menjaga sikap profesionalisme terhadap lawan bicara atau owner. Hindari serangan secara pribadi atau bersifat internal. Diusahakan untuk win-win solution, misalnya sistem penalti atau bonus berbasis kinerja. Lalu ada fleksibilitas dan kreativitas, solusi alternatif bila ada kebuntuan. Lalu ada transparansi, biaya dan risiko, jujur dalam perhitungan harga atau eskalasi. Menjadi pendengar yang baik agar bisa memahami kebutuhan owner. Dan juga penting untuk menyesuaikan obrolan atau
menyetarakan obrolan kita sebagai kontraktor agar bisa setara dengan owner agar mendapatkan obrolan atau solusi yang dapat dimengerti di antara kedua belah pihak. Lalu siapkan alternatif atau opsi proyek lain sebagai daya tawar. Lalu ada dokumentasi diskusi, catat hasil negosiasi untuk menghindari sengketa. Ada tips tambahan sebagai kontraktor, di mana negosiasikan klausul risiko dan asuransi. Lalu sertakan klausul eskalasi harga untuk fluktuasi material atau tenaga kerja. Lalu bangun hubungan jangka panjang. Yang terakhir, pertimbangkan mediator netral jika negosiasi berjalan buntu. Jadi kesimpulannya, negosiasi kontrak konstruksi harus dilihat sebagai proses kolaboratif, bukan pertarungan. Baik owner maupun kontraktor dituntut menjaga profesionalisme, mengedepankan win-win solution, transparansi, dan siap berkompromi. Dengan strategi negosiasi yang tepat, kontrak akan lebih adil, jelas, dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Baik, di sini kesimpulan dari semua materi ini adalah yang pertama, manajemen kontrak adalah pondasi proyek konstruksi, di mana manajemen kontrak mengatur hak, kewajiban, dan risiko semua pihak. Lalu, sejarah kontrak berkembang dari perjanjian sederhana hingga kontrak digital dan berbasis teknologi. Lalu ada aspek hukum seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi atau ada FIDIK dan sebagainya, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Lalu ada tahapan manajemen kontrak, ada perencanaan, negosiasi, pelaksanaan, perubahan, serah terima, memastikan proyek sesuai waktu, biaya, dan mutu. Lalu ada pemilihan jenis kontrak, di mana ada kontrak lump sum, unit price, atau ada EPC, atau BOT, ada PIDIK yang harus disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan proyek kita. Lalu ada pengadaan konstruksi yang wajib, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Lalu ada risiko proyek dapat diminimalkan dengan ISO 31000 dan strategi mitigasi. Lalu ada digitalisasi dan prinsip ESG, yaitu tren masa depan kontrak konstruksi. Jadi, kesuksesan proyek berlangsung pada manajemen kontrak yang profesional, sistematis, dan sesuai dengan regulasi. Alhamdulillah, telah berakhir materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.